Riwayat Orang Kudus 12 Juli, Santo Yohanes Gualbertus. Yohanes adalah anggota keluarga Visi Domini, bangsawan dari Florence, Italia pada akhir abad ke-10. Ia dan ayahnya amat terpukul ketika Hugh, satu-satunya saudara lelaki Yohanes, tewas dibunuh. Orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya adalah seorang teman Hugh. Atas desakan ayahnya dan juga luapan amarahnya sendiri, Yohanes mulai mencari cara untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Sebagai seorang Italia, budaya vendetta menuntutnya untuk menjaga martabat keluarganya dengan cara membalas dendam dan membunuh orang yang telah membunuh saudaranya. Kehormatan keluarga Visi Domini kini tergantung pada bagaimana ia dapat melaksanakan vendetta. Pada hari Jumat Agung, ia berhadapan muka dengan pembunuhnya di suatu lorong sempit. Yohanes menghunus pedangnya dan mulai maju menyerang. Pembunuh Hugh jatuh bertekuk lutut. Ia menyilangkan tangannya di dada dan mohon ampun demi kasih Yesus yang hari itu telah wafat di salib. Dengan berat hati, Yohanes menjatuhkan pedangnya. Ia memeluk musuhnya dan berdua mereka berdampingan menyusuri jalan. Ketika tiba di gereja biara Benediktin, Yohanes masuk dan berlutut di depan salib. Ia mohon ampun atas dosa-dosanya. Lalu terjadilah suatu mukjizat. Kristus di atas salib menundukkan kepalanya. Seolah-olah Yesus hendak mengatakan kepada Yohanes bahwa ia merasa senang Yohanes telah mengampuni musuhnya. Yohanes merasa bahwa dosa-dosanya sendiri pun telah diampuni. Seketika terjadi perubahan besar atas dirinya hingga ia langsung menemui pimpinan biara dan bertanya apakah ia diperbolehkan bergabung menjadi seorang biarawan. Ketika ayah Yohanes, Don Visi Domini, mendengar berita tersebut, ia menjadi sangat marah. Dalam murkanya, bangsawan tua itu membawa pasukan ke biara dan mengancam akan membumi hanguskan seluruh biara jika putranya tidak pulang ke rumah. Para biarawan merasa bingung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yohanes mengatasi masalah dengan memangkas rambutnya seperti seorang biarawan dan meminjam jubah milik seorang biarawan dan keluar menemui ayahnya. Dengan berpenampilan layaknya seorang biarawan Benediktin, Yohanes memohon agar diizinkan tinggal di biara. Don Visi Domini menjadi begitu terkesan dan luluh hatinya. Ia pun merestui putranya menjadi seorang biarawan. Di kemudian hari, Santo Yohanes pergi untuk menempuh hidup dengan disiplin yang keras. Ia lalu membentuk komunitas biarawannya sendiri yang kini dikenal dengan nama Komunitas Benediktin Vallombrosan. Yohanes menjadi teladan dalam menghayati hidup miskin Yesus. Ia juga memberikan perhatian besar kepada semua orang miskin yang datang ke pintu gerbang biara. Tuhan menganugerahinya kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat dan memberinya kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan. Bahkan, Paus Santo Leo ke-9 datang kepada Santo Yohanes untuk minta nasihatnya. Santo Yohanes wafat pada tanggal 12 Juli 1073. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Celestinus III pada tahun 1193.